Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners. Selamat sore Medan. Biasa kalian cuman Kalau apa? kami, Hai Tribuners. Kita kembali lagi di acara Selamat Sore Medan. Gitu biasa kalian. Iya, ceria kami, Bang. Iya, ini karena apa ini? Dadakan nih pasangan ganda campuran kita hari ini ya. Jadi biasanya salam pembukanya beda-beda. Kalau orang gitu abang tadi. gitu ya. Assalamualaikum. Selamat sore Medan. Nah, gitu. Tapi apapun caranya ininya tetap ya. Kita seperti biasa membawakan berita-berita yang hot pada hari ini. Ini ada ada tiga berita yang akan kita sampaikan kepada Tribuners semua. Ini yang pertama ini terkait dengan pembunuhan yang kemarin ya. Ini pas kalian ada dibawakan juga nggak yang bocah 4 tahun warga Deli Serdang yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di depan rumahnya. Hanya 50 meter dari rumahnya. Oke. Jadi ternyata juga diketahui bahwa adik ini diduga kuat mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual ya. Padahal masih berusia 4 tahun. 4 tahun. Berarti pelakunya pedofil ya, Bang? Bisa dibilang begitu. Seperti itu ya. Dugaan sementara seperti itu. Pelakunya juga remaja. Remaja, usia berapa, Bang? Ya baru lepas usia sekolah lah, SMA gitu. Jadi tadi pelakunya ini sudah ditangkap. Benar. Sudah ditangkap dan tadi sudah dipaparkan di Polres Deli Serdang. Itu karena masih di bawah umur, dia pakai topeng. Oh, ditutup wajahnya. Ditutup mukanya. Nah, jadi pelaku ini juga dikenal memang selama ini agak-agak bandel juga. Jadi sering terlibat pukul-pukulan tuh tawuran, sering terlibat tawuran, berapa kali masuk kantor polisi. Dan yang agak mengejutkan ini dia melakukan pelecehan seksual, ini pengakuan dia tadi, karena nonton film dewasa. Nonton film dewasa, film yang bagaimana itu yang bisa film porno. Iya, porno sampai dia menyampaikan iya hasratnya itu kepada anak kecil, balita. Ya mungkin nggak ada apa yang lain, nggak tahu lah kita ya, tapi memang seperti itu ininya kronologisnya katanya menurut pengakuan dia. Nah tadi kita dapat videonya, mungkin kita lihat dulu. Dek, kok kejam kali kok, Dek? Dek, kok kejam kali kok, Dek? Kenapa kok bisa sekejam itu, Dek? Hah? Nyesal kok? Ada penyesalan? Dek, ada penyesalan nggak? Mengajak untuk si korban ini ke kamarnya di atas. Ya, kalau sampai saat ini masih kita dalami penyebabnya kenapa dia dibunuh. Kemungkinan saja ada beberapa hal agar tidak diketahui oleh orang lain ataupun tidak teriak. Namun itu masih sedang kita dalami. Yang jelas pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban dulu, kemudian baru dilakukan pencabulan. Bang, saat mengajak itu pelaku mengajak korban ini sempat pakai iming-iming uang atau makanan atau apa? Tidak ada, karena si korban sering memang bermain dengan adik pelaku. Pelaku dia mana di mana? Pelaku kita amankan di sekitar TKP, kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan pada saksi. Bang, banyak kan? Ya, itu dia penjelasannya ya, Bang. Jadi kemarin itu kan sempat dicurigain katanya
pelakunya itu adalah orang dekat, bukan Mhm. orang-orang jauh katanya kan. Karena pun 50 meter. 50 meter. Jadi di depan rumahnya itu ada kebun pisang. Nah, jadi di situ ditemukan. Setelah hilang 2 hari. Jadi hilangnya Sabtu, ditemukan Senin. Senin pagi. Kalau 50 meter ya sedekat itu berarti istilahnya mereka kan satu tempat lokasi tinggal ya kan, satu lokasi. Pasti kedengaran dong kalau misalnya si Anu hilang gitu ya. Iya. Si SA Ya hilang. berarti memang dia sebenarnya dengar itu Iya. bahwa heboh-heboh orang itu dia Benar. dengar, dan dia nggak lari kemana-mana, dia di Tetap rumah. di rumahnya. Ketangkap itu di rumahnya. Jadi AP ini 17 tahun umurnya ya. Tetangga dekat korban, rumahnya ya samping-sampingan bisa Iya. dibilang seperti itu. Bahkan tadi korban kata penjelasan ini dari Kapolresta Deli Serdang kalau sering bermain korban dengan adiknya pelaku. Iya, jadi ketika peristiwa itu terjadi, korban itu sedang bermain sama adiknya. Adik korban, jadi diajaknya Ke atas kamar. bermain. Iya. Tapi mungkin untuk kejelasan lebih jelas kronologinya, kita mungkin hubungi reporter kita, Pak Indra. Nah, itu dia. Halo Bang Indra, selamat sore. Selamat sore, Indra. Halo, sore Bang. Iya. Tadi Sore, Joy. nggak dijawab sama pelaku, Nda, yang kau tanya. Kok kejam kali? Kok kejam kali? Dek, Biasa. Dek, Iya, kok kejam kali? dia nggak ada jawab sama sekali ya. Ya kalau dilihat dari tadi itu Bang, kondisinya memang seperti karena pelaku ini Api ini masih 17 tahun dan sebenarnya masih berstatus pelajar meskipun sudah putus sekolah. Oh, Jadi putus sekolah. pada saat tadi kita lihat tadi dia itu juga seperti ketakutan Iya. melihat yang dihadapinya itu adalah awak media yang begitu besar menyorot kasusnya, apalagi saat itu Kapolresta Deli Serdang juga menyampaikan terkait ancaman hukuman yang akan ia hadapi di kemudian hari nanti. Jadi itu yang mungkin sedikit membuat ia ketakutan dan kemudian tidak bisa berkata-kata lagi ketika kita tanyai seperti itu. Baik Bang, ini kan dia masih di bawah umur ya. Lantas ancaman hukuman apa yang diberikan oleh Kapolresta Deli Serdang tadi Bang? Ya, jadi untuk ancaman hukumannya ini beragam karena memang apa yang dilakukannya ini juga sudah sangat sadis. Pertama, berdasarkan hasil kronologis yang disampaikan oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Irsan Sinohaji. Jadi pelaku ini selain melakukan pembunuhan terhadap korban, ini juga melakukan pencabulan. Artinya ada 2 pasal yang berat yang akan disangkakan kepada yang bersangkutan. Ini ancamannya kalau untuk orang dewasa ini bisa ancaman hukuman sampai maksimalnya hukuman mati. Tapi karena 340 ya. yang bersangkutan ini masih anak, jadi sesuai hukum yang ada di negara kita, jadi ancaman hukuman yang bisa diterapkan kepada ini hanya separuhnya atau maksimal itu hanya sekitar 10 tahun paling lama. 10 tahun ya. 10 tahun. Dah, ini kronologis penangkapan gimana, Dah? Kemarin itu kan ketika penemuan mayat dari siapa nama korbannya nih? SA. Ini kan heboh-heboh nih. Jadi apakah dia melarikan diri atau tidak gitu? Apakah ditemukan ditangkap di rumahnya atau bagaimana? Ya, jadi dari informasi yang kita dapatkan, jadi setelah hari Selasa korban ini diketahui didapati oleh warga, tepatnya oleh bapak dari seorang pelaku ini di belakang rumah mereka. Jadi pada saat itu pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Jadi melihat dari situasi yang ada di lokasi penemuan, ini memang polisi dari awal mencurigai kalau pelakunya adalah orang sekitar. Jadi benar saja, jadi berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan polisi terhadap beberapa saksi termasuk orang tua pelaku, begitu juga dengan pelaku sendiri, ini langsung mengarah kuat kalau pelakunya itu adalah si PA. Jadi PA ini karena memiliki rekam jejak kehidupan sehari-hari yang
tidak biasa atau sering berbuat onar seperti ikut tawuran seperti itu. Jadi polisi juga langsung mengarah ke yang bersangkutan. Selain itu juga menjadi petunjuk bagi polisi karena sandal dari korban ini ditemukan di sekitar rumah pelaku. Nah, dari situlah kemudian polisi menginterogasi si pelaku dan sempat memberikan keterangan yang berubah-ubah sehingga kemudian bukti-bukti juga didapati. Dari situlah kemudian pelaku ini ditangkap. Jadi informasi terakhir yang kita dapat, pelaku ini ditangkap dari area pasar yang ada di wilayah Batangkuis. Jadi penangkapan itu hanya sekitar beberapa jam sebenarnya dari penemuan mayat SA ini di lokasi. Seperti itu, Bang. Baik Bang, bukti kekerasan apa aja yang didapati di tubuh korban Bang? Ya, jadi berdasarkan keterangan Kapolresta Deli Serdang tadi disampaikan, jadi awal mulanya ini korban ini sempat berada di area lokasi rumah pelaku. Jadi saat itu pelaku ini mengajak korban untuk masuk ke dalam. Jadi ada kemungkinan karena memang korban ini mengenal sosok pelaku dan juga korban ini mempunyai hubungan pertemanan dengan adik pelaku yang seumuran. Jadi pada saat itu korban ini mau mengikuti ajakan dari pelaku. Dari situ setelah berada di dalam rumah, saat itu pelaku langsung membawa si korban ini ke dalam kamarnya. Kamarnya ini kebetulan ada di dalam loteng. Sementara adik dari pelaku ini berada di kamar. Untuk kedua orang tua dari pelaku ini saat itu posisinya pada hari Sabtu pagi itu kebetulan memang tidak ada di rumah. Jadi pada saat itulah si pelaku ini bisa berbuat sekejam itu kepada korban. Jadi dari situ karena memang ada bukti penemuan dari pihak kepolisian banyak film-film porno yang ada di ponsel korban. Saat itu maksud saya pelaku. Dari situlah pelaku punya inisiatif untuk mencabuli korban. Namun untuk proses pencabulannya itu terlebih dahulu dilakukan pembunuhan. Jadi korban ini dibunuh dengan cara dicekek pertama, baru kemudian dipastikan lagi agar benar-benar mati. Ini dililitkan dengan lehernya itu dililitkan dengan celana training yang milik dari pelaku ini dililitkan, baru kemudian setelah tewas disitulah kemudian anak itu dilakukan pencabulan. Jadi sangat kejam sekali. Jadi saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil otopsi secara resmi dari pihak Rumah Sakit Bayangkara terkait luka-luka apa saja yang sebenarnya ada di tubuh korban ini, seperti itu. Ada nggak penjelasan sudah terkait dengan bagaimana cara korban untuk membawa cara pelaku untuk membawa korban dari loteng rumahnya dan kemudian membuangnya ke area tempat dia ditemukan itu? Ya, apakah nunggu malam atau bagaimana gitu? Ya, jadi karena memang ibu dari pelaku ini hanya sebentar keluar rumah, itu jadi setelah dilakukan pencekekan dan pencabulan terhadap korban, pelaku ini langsung membuang korban ini ke belakang rumahnya. Jadi kebetulan kalau bisa saya gambarkan sedikit, di belakang rumahnya ini ada tembok sekitar 2 meter tingginya, itu bisa dipanjat. Dari tembok itulah itu bisa tembus ke arah bagian belakang area lahan kosong yang berisi tanaman kangkung. Di area tanaman kangkung itu ada tumbuh bunga bougainville. Jadi bunga bougainville itu tumbuh sangat mekar, sangat subur, sehingga dari dalam area rumah pelaku ini menurunkan korban begitu saja ke area bunga bougainville itu. Seperti itulah Bang. Saat itu posisinya telungkup. Nah, posisi telungkup inilah yang kemudian dipelajari oleh pihak kepolisian bahwasanya pelakunya ini kemungkinan adalah berasal dari orang yang ada di dalam rumah. Seperti itu Bang.
begitu. Itu siang ya kejadiannya, Indra? Sebenarnya sekitar pagi hari Bang, sekitar dari pukul 8 sampai pukul 9 seperti itu Bang. Jadi pada saat itu baru saja sebenarnya ini korban ini baru saja dimandikan atau dikasih makan sama ibunya. Lalu setelah dikasih makan dan mandi, ini korban kebetulan meminta uang 1.000 rupiah kepada ibunya dengan alasan untuk jajan. Dari situlah kemudian korban ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Kan awalnya kan Bang dia bermain-main sama adiknya. Nah, kalau Adik pelaku ya kan, itu kalau ditanyai informasi adiknya nggak ada melapor kayak gitu, kemana temanku mencari gitu Bang, ke orang tuanya atau ke abangnya? Ya, jadi pada saat korban ini berada di area rumah pelaku, saat itu korban ini belum bertemu dengan adik pelaku karena kebetulan adik pelaku ini berada di dalam kamarnya seperti itu. Jadi kondisi meski bisa dibilang kawasan perumahan korban dan pelaku ini bisa dibilang kawasan padat penduduk, namun di jam-jam 8 sampai jam 9 itu memang suaranya apa Indra? Loh Bang? Dari ini kayaknya berarti Bang, dari operator. kita. Oke. Halo Bang? Iya. Lanjut Bang. Lanjut Indra. Jadi memang kondisinya pada saat itu sepi, sehingga memang aktivitas yang dilakukan pelaku memanggil korban ini tidak ada yang mengetahui Bang. Jadi korban ini memanggil dengan gampang tanpa iming-iming uang atau benda apapun, jenis makanan seperti itu Bang. Jadi memang hanya dipanggil, adik sinilah, kira-kira seperti itulah Bang. Nah, ini kan kejadian Sabtu ya, dan jenazahnya itu baru ditemukan hari Senin. Nah, berarti Selasa ya, berarti sekitar 3 hari. Hampir 3 hari. Jadi sepanjang 3 hari itu kan tentu ada kehebohan ya. Tadi apakah ada dalam penjelasan ketika dirilis di polisi selama 3 hari itu apa yang dia lakukan si pelaku ini? Apakah dia ada semacam ketakutan atau bagaimana, atau tenang-tenang saja gitu? Ada nggak? Sudah terungkap nggak? Ya, jadi tadi saya sempat mewawancarain ibu korban. Jadi ibu korban itu menyampaikan, jadi sekali lagi penemuan jasad ini ditemukan pada hari Selasa pagi. Nah, kasus ini baru ditangani oleh pihak kepolisian mulai dari Selasa pagi sampai Rabu pagi itu pelakunya ini sudah berhasil diamankan. Jadi berdasarkan keterangan ibu korban, Ibu Yanti, dia mengatakan pada saat pada saat korban tengah dilakukan pencarian, ini pada saat itu Yanti ini sudah punya firasat bahwasanya pelakunya ini kemungkinan adalah AP ini. Mengapa demikian? Karena memang selain melihat rekam jejak kehidupan AP, jadi ibu korban ini juga menyampaikan ketika pelaku AP ini berhadapan dengan keluarga korban, ini AP ini selalu menundukkan kepalanya. Dari situlah ibu korban ini menyampaikan punya firasat sepertinya AP ini ketakutan dalam ketakutan ketika memandang keluarga korban ini. Jadi kalau mau keluar dari area lingkungan rumah pelaku harus melintasi terlebih dahulu rumah korban Bang. Jadi dari situlah ibu pelaku ini sering melihat pelaku ini mondar-mandir, namun ketika berpapasan ini pelaku ini tidak berani untuk melihat wajah dari keluarga korban ini, seperti itu Bang. Jadi aktivitasnya seperti biasa, gak ada yang mencurigakan, hanya saja karena memang AP ini tidak punya aktivitas sebagaimana anak-anak pada umumnya. Jadi pada saat itu korban maksud saya pelaku ini lebih sering untuk keluar masuk ke area rumah itu. Hanya saja pada saat penemuan Bang, ini orang tua dari pelaku
atas nama Gajali, itulah orang yang pertama menemukan korban di belakang rumahnya. Nah, Gajali ini sempat ikut melakukan pencarian karena mendengar laporan dari keluarga korban ada tetangga mereka yang hilang. Jadi rasa untuk mencari tahu di mana korban sempat ada, Bang. Hanya saja pada saat itu tidak diikuti atau direspon dari pelaku ini seperti itu. Baik. Baik, Indra, ada lagi? Cukup, Bang. Baik, Indra, terima kasih laporannya. Mungkin kita bisa ikuti terus bagaimana nanti perkembangannya, termasuk ini ya, tuntutan kepada pelaku yang masih anak-anak ini. Ya. Oke, Indra, terima kasih. Selamat sore, Bang Selamat sore. Indra. Sore. Mengenaskan ya, Seram Bang. ya. Iya, dibunuh dulu lalu diruda paksa. Iya. Tadinya kita berpikir sebaliknya ya, di udah paksa dulu baru Iya, dibunuh, ya kan, ternyata. karena ketakutan. Ternyata dia Bunuh dulu. berkebalikan. Yang nggak tahu kita apa yang ada di otak anak kayak gini. Dibuang langsung dari rumahnya. Iya, maksudnya kok seharusnya anak-anak seperti ini udah bisa berpikir dong ya. Ya kan, udah 17 tahun. Benar. Kayaknya kalau sudah bisa lah berpikir apa sebab akibat kalau aku membunuh orang gitu ya, membunuh anak-anak lagi ya. Ini sudah pasti ini. Apalagi dia kemudian membuangnya hanya di belakang tembok rumah dia sendiri kan, gitu kan. Benar-benar gak ada persiapan gitu ya. Memang nggak ada, sepertinya kalau untuk pembunuhan berencana ya kayaknya tidak, tapi memang spontan. ya memang kayaknya sudah buntu otaknya gara-gara nonton film Video itu porno. ya. Itulah bahaya nonton film. Ya. Sampai anak kecil yang kalau kita lihat baru dimandikan mamanya. Kayak mana perasaan ibunya itu? Nggak tahu lah tuh kalau kayak gitu. Kok nggak balik anakku ini beli jajan? Tahu-tahu udah meninggal. Ya, kita sekali lagi ikut turut mengucapkan belasungkawa ya kepada keluarga korban ini. Pasti kita tahu bahwa kehilangan seperti ini sangat berat ya kan. Pasti berat dan akan menimbulkan trauma, tapi kita harap keluarga bisa sabar dan tabah lah. Oke, kita ke berita beralih ke selanjutnya, Bang. berita kedua, ini terkait dengan perberasan. Perberasan, kenapa tuh Bang beras? Beras yang katanya harganya masih tetap tinggi walaupun harga gabah rendah katanya. Jadi ini Harga beras tinggi. secara teori ekonomi kan tidak nyambung sebenarnya kan. Harusnya kalau harga gabah rendah, Harga beras rendah, tapi ini tidak. malah kebalikannya ya. Malah apa namanya ya, di gudang-gudang itu menumpuk banyak. Ini tadi reporter kita ikut melakukan pemantauan di Serdang Bedage, ke salah satu gudang beras di sana. Apa karena mau Lebaran Bang? Puasa. Makanya sengaja ditumpuk kayak gitu. Nggak tahu, bisa jadi. Iya kan, karena kayak manapun setinggi apapun bakalan laku. Pasti, ya kan, karena orang nggak mungkin nggak makan Permainan kan. ini. Ya, kita lihat dulu videonya. Hari ini berarti belum ada beberapa Hari Pak? nggak ada. Tapi harga turun ya Pak? Harga turun. Berapa itu? Sampai berapa? Apanya? Harga beras. Sekarang 345, 3,5 paling mahal. 345 ya. Gabah pun turun. Berapa turun? Ah, Sebelumnya berapa Pak? sebelumnya 375. Saat ini? Saat ini 345. 3,5, 345. Berarti ada penurunan. Ada. Berapa? Tadi pun turun dari 66 sampai sekarang tinggal 62, 61. Itu alasannya apa bisa turun itu? Operasi pasar. Pemerintah kan. Itu orang cari. Kalau tidak ada operasi pasar, Pak, harga ajak juga lah. Yang beli beras yang ajak. kalau nggak ada operasi pasar tinggi harga beras. Tinggi. 375 sampai orang jual. Merek masing-masing lah. Ini Pak, ini saya lihat nggak ada beroperasi Pak.
Tunggu ada pesanan aja atau apa beroperasinya kita ngiling? Operasi enggak, ini kami tunggu ada pesanan lah. Kalau ada pesanan kita giling. Kalau nggak ada pesanan nggak berani giling lah. Nggak mungkin udah stok beras kan? Kalau sebelumnya sampai berapa banyak Pak kalau kita ngiling Pak? Kalau harganya masih normal gitu? Udah sampai 30 ton, 40 ton, tengok permintaan lah. Iya. Berarti berdasarkan pesanan aja ya kita. Iya, kayaknya yang keliru kita tadi. Jadi sebenarnya harga gabah itu ketika diproduksi di kilang itu turun, tapi harga di pasar tetap tinggi sehingga apa namanya, takut merugi. Ya, pemilik kilang takut merugi. Yalah, dapat dari mana lagi dia untungnya? Gabah rendah, dia mengkilang pasti harganya turun ya kan Bang? Tahu-tahu di pasar tinggi. Bahkan ini udah 1 bulan terakhir Bang, beras premium itu mencapai 15.000 per kilogram. Ya. Mahal tuh ya? Mahal lah Bang. Masa? 15.000 per kilo biasanya. Biasa belanja pas. Biasanya 11-12. Oh gitu. Iya. Ya kita tanya dulu reporter kita, mantap. Salah pula lagi. Halo, ada si Uma. Bang Anugrah, abang kok kayak gitu? Kaget Bang Anugrah. Kejut kita nanya, nggak gondong lagi dia. Halo, Hai. Halo Bang Selamat Anugrah, selamat sore. Sore, Bang Agus dan Joy. Iya, yang kami bilang tadi benar apa salah, Wai? Tolong dikoreksi. Iya, baik Bang Agus. Nah, memang ini di sini ya di Kabupaten Serdang Bedagai ini salah satu kawasan atau daerah penghasil padi atau lumbung padi yang ada di Sumut, salah satu daerah lumbung padi yang ada di Sumut. Ini memang dilema karena terjadi peningkatan harga ya Bang. Memang harga beras di secara nasional mungkin kemungkinan sebagian besar itu naik itu. Tadi dari 15.000 kata Joy tadi dari 15.000 ini memang meningkat dari sebelumnya ini 11.000. Kan? Nah, namun sekarang ini justru hal lain terjadi ya. Jadi sekarang ini harga beras di pasar itu memang masih 15.000, namun di harga di kilang padi itu harga itu sudah turun, Bang. Nah, ini sudah turun dari harga yang awalnya itu 57.000 ya. 57.000 per 5 kilogram ini sekarang sudah turun mencapai 53 dari 57 menjadi 53 dan harga gabah itu dari harga 3.700 per kilo sekarang turun menjadi 3.450 per kilogram. Nah, ini terjadi memang seperti yang disampaikan salah satu pemilik kilang padi yang ada di sini, ini terjadi karena memang pemerintah daerah ini lagi menerapkan operasi pasar begitu. Jadi operasi pasar ini mempengaruhi dari daya beli atau pesanan, Bang. Jadi biasanya kan ini kilang padi ini melakukan penggilingan padi itu sesuai kalau ada pesanan gitu. Jadi ketika ada pesanan dari daerah maupun luar daerah itu mereka melakukan penggilingan padi. Namun karena ada operasi pasar ini, jadi banyak masyarakat sekarang ini menggunakan beras yang dikucurkan pemerintah, itu ada dari beras bulog salah satunya ya, dengan harga yang di bawah harga eceran. Nah, jadi hal ini yang mempengaruhi kemudian gabah ini jadi turun di kilang padi dari harga 3.750 menjadi 340. Nah, karena hal itu setelah turunnya harga gabah juga jadi orang kilang ini dengan turunnya harga gabah, dengan turunnya juga permintaan dari luar daerah karena ada operasi pasar, jadi membuat mereka tidak berani membeli gabah dari petani. Kenapa? Karena memang harganya ini belum belum stabil ya. Kalau dari bahasa mereka ini belum stabil, di mana harga di pasaran itu naik, namun di harga di kilang padi itu turun. Nah, kenapa harga di pasaran masih naik? Ini kemungkinan disebabkan karena stok yang ada di pasar itu masih ada, Bang. Jadi mereka masih menjual harga seperti yang beberapa waktu lalu, belum ada penurunan karena memang masih menghabiskan stok mereka. Jadi ini yang membuat pengusaha kilang padi ini dilema, sehingga salah satu kilang padi yang terbesar yang ada di sini itu menghentikan produksinya karena takut merugi, Bang, begitu. Berarti karena ongkos kenapa?
Ongkos produksinya tidak sebanding dengan harga yang modal yang mereka keluarkan gitu ya kira-kira. Iya benar Bang, benar. Karena memang belum ada kepastian harga beras ini gitu. Karena di sini naik, di sini turun memang harga gabah, tapi di luar sana memang orang belum banyak permintaan ya. Artinya permintaan untuk membeli beras ini belum banyak karena memang harganya masih labil begitu. Ada yang masih tinggi, namun jumlah pembelian ini masih rendah karena memang ada operasi pasar yang dilakukan serentak hampir di beberapa daerah yang ada di Sumatera Utara begitu Bang Agus. Baik Bang Anugrah, tadi itu Joy ada lihat gabah ya yang belum digiling ya di kilang padi tersebut. Nah, sedangkan kilang padi ini memberhentikan sementara proses penggilingannya. Nah, itu gimana itu Bang? Gabah-gabah yang telah terlanjur dibeli oleh sang pemilik sampai tahan berapa lama rupanya dia di suhu seperti itu, Bang? Nah, oke. Kalau untuk Kualitasnya. gabah sendiri sebelum digiling ini kemungkinan masih bisa tahan ya untuk beberapa waktu. Namun dia kalau sudah bentuknya beras ini lebih rentan jadi apa ya, berubah rasa begitu. Karena itu kilang padi yang ada di sini hanya menyiapkan stok yang terbatas, itu pun hanya untuk mengantisipasi ketika memang nanti ada dari konsumen yang mau membeli beras ya. Tadi seperti kata Akyang itu, jadi mereka hanya melakukan penggilingan padi ketika ada orang yang memesan gitu. Ketika tidak ada pesanan, mereka menghentikan produksinya untuk sementara waktu sampai adanya kepastian harga dari pemerintah begitu, Joy. Oke, sementara. Kira-kira Wai, ini situasi seperti ini akan berlangsung sampai kapan? Apakah pihak pengusaha kilang dan sudah punya gambaran nggak kira-kira sampai kapan ini berlangsung? Karena dalam waktu dekat kan kita akan masuki bulan Ramadan dan kemudian Idul Fitri ya. Biasanya di situ kan sebenarnya kebutuhan akan beras itu lebih tinggi gitu. Oke, baik Bang Agus, ini diprediksi kemungkinan nanti sebelum Ramadan ini kemungkinan sudah ada kepastian ya harga, apakah nanti harganya naik kembali stabil atau meningkat. Nah, ini memang di Kabupaten Serdang Bedagai ini memang salah satu yang membuat beras naik selain karena memang secara nasional ya beras naik. Ini karena memang terkait banjir yang beberapa waktu lalu terjadi Bang Agus. Itu kan ada sekitar 11.000 hektar sawah yang kemudian gagal panen. Jadi ini mempengaruhi jumlah gabah atau padi yang ada di Serdang Bedagai, karena ini juga membuat siklus panen ya, yang biasanya ini dalam waktu dekat ini biasanya di bulan 3, bulan 4 ini biasanya sudah ada panen panen raya begitu. Namun ini sejumlah kecamatan, ini ada 8 kecamatan yang kemarin itu terdampak banjir paling parah, sehingga di sini kemungkinan panen rayanya menurun ya dari tahun yang kemarin biasanya serentak begitu. Ya, saya kalau nggak di bulan April, di bulan Mei, ini kemungkinan akan mundur sampai di bulan 6, di bulan 7, karena mayoritas petani yang gagal panen di sini masih baru melakukan menanam padi begitu. Dan tadi semalam Akyang juga menyatakan kemungkinan setelah operasi pasar ini akan terlihat apakah nanti suplai padi itu atau beras kalau sudah stabil, tidak ada kekurangan, kemungkinan nanti harga kemungkinan akan kembali normal. Dia memperkirakan sebelum puasa nanti kemungkinan harga padi ini atau harga beras sudah kembali bisa stabil begitu Bang Agus. Oke. Itu kabar baiknya. Sebelum puasa. Semoga udah bisa turun dan stabil ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Wai laporannya. Selamat bekerja kembali. Selamat sore Bang Anugrah. Iya, kabar baiknya itu. Karena kalau harga beras tinggi, yang penting mak-mak pasti kan. Iya. Wah, harga tinggi. Mana? Gitu Bang. Bad mood lah yang ada. Semua apa-apa mahal gitu. Iya, pasti bukan cuma beras aja kalau yang beras naik. yang lain ikut naik. Pastinya gitu kan. Telur. Kawan-kawannya ikut naik lah. Telur, daging dan sebagainya kan. Apalagi pas puasa. Iya, puasa kebutuhan makin banyak. Benar sekali ya, kayak gitu. Bukan makin sedikit. Gimana nih Bang, udah mau masuk bulan puasa? Iya, berapa lama lagi ya? Bulan Maret kan, tanggal 22. Sebulan lagi lah kira-kira ya. Tanggal 22. Oke, kita ke yang terakhir. Ini dari event yang
ditunggu-tunggu, walaupun nggak pernah nonton sebenarnya sebelumnya. F1 F1 H2O. H2O. Aku barang F1 H2O ini bahkan baru tahu setelah ada kabar bahwa F1 H2O ini akan kemari gitu. Ini apa? F1 H2O ini apa? Bahkan aku dengar ini, sempat dengar ada kawan juga di radio ya. Di radio dia nggak tahu tapi sok tahu gitu. Jadi bilangnya F1 H2O ini apa, F1 ini kayaknya H2O ini apanya? Sponsornya katanya. Astaga, sponsor. Padahal H2O itu kan Air. senyawa kimia air. Iya, kan. senyawa kimia air. Jadi F1 H2O akan digelar di Danau Toba mulai tanggal 24 sampai tanggal 26 Februari ini. Jadi dimulai besok ya. Besok Bang. Ini tanggal 23. Iya, besok akan dimulai sesi latihan bebas dan juga workshop. beberapa ada katanya beberapa acara di sana, UMKM, hiburan dan sebagainya itu dikemas bersama-sama dengan latihan bebas para pembalap. Dan kemudian tanggal 25 itu babak kualifikasi dan race-nya itu tanggal 26. Mirip sebenarnya dengan F1 yang biasa. F1 yang di darat ya kan, yang di aspal mainnya. Nah, ini kan di air kan. F1 H2O. F1 yang di aspal sama MotoGP sama 3 hari itu biasanya. Jadi sesi latihan bebas, sesi kualifikasi dan sesi race balapan. Persiapan sudah 100%. Oke. Ini Bang Joy dengar-dengar sampai homestay, hotel, penginapan semuanya udah penuh. Sampai yang pakai kemah pun udah penuh. Pakai kemah pun sudah penuh. Aduh. Jadi per meter katanya sekarang. Jadi per meter biayanya gitu Bang. Jadi spotnya itu berapa meter gitu, itu sekarang dibayar. Biar bisa lihat ke sana. Semua jadi cuan ya. Iya, semua jadi cuan. Ya, kita lihat tadi, kita dapat video bagaimana persiapan terakhir di sana. Kita lihat dulu. Kalau kita lihat kesiapan dari teman-teman UPR yang membangun bersama dalam journey untuk lokasi dan titik itu untuk pedok itu sudah 100% ya teman-teman. Jadi keamanannya juga untuk pembangunan infrastruktur sudah selesai. Untuk jaringan infrastruktur internet juga sudah dilakukan oleh teman-teman dari Telkomsel dan seluruh jaringan ISP Internet Service Provider sudah memberikan yang terbaik. Kemudian untuk keamanan, alhamdulillah di sini juga sudah berapa kali kita juga rapat tentang keamanan MMR ya Pak ya, itu sudah kita lakukan bersama. Jadi 3 hari lagi yang kita hadapi bersama, saya rasa ini adalah suatu persiapan kita untuk Indonesia menyambut F1 Powerboat ini, bahwa kita siap menjadi tuan rumah terbaik, tuan rumah yang bisa memberikan kenyamanan bagi para wisatawan baik lokal maupun internasional, karena kita berharap ini adalah suatu kesempatan kita menampilkan Danau Toba yang indah ini sebagai suatu destinasi pariwisata super prioritas yang memberikan suatu kesempatan bahwa F1 Powerboat yang memang baru ada di Dubai terus langsung diserahkan Dubai itu ke-39, dan kita hari ini untuk ke-40 untuk F1 Powerboat dunia yang kita lakukan bersama. Jadi ini suatu kemenangan kita, kemenangan Indonesia, kemenangan seluruh masyarakat Toba, masyarakat Indonesia, bahwa Indonesia ditunjuk untuk pertama kalinya. Joy Salpok, ada yang mirip Bang Arai. Aku juga tadi kan tengok loh. Ini kok kayak kawanku yang biasa duduk di sebelah ini yang pakai baju army. Ya. Rupanya bukan ya, Pak. Udah sampai main-main dia. Bukan enggak datang dia. Dia enggak suka balap katanya. Oh, enggak suka balap. Sukanya koleksi baju army, Bang. Maaf Bang Arai. Kena pula aja besok. Selasa ya Bang Arai ke kantor. Diwalasnya pula tuh. Jadi F1 ini ternyata F1 kata Ibu tadi. Iya. F1. Bahasa Indonesia yang baik loh, Bang. Bang. Tapi digabungnya sama
F1 powerboat katanya. Oh, Harusnya jadi kan agak F1 powerboat. F1 powerboat harusnya Iya. namanya kan. Nah, ini akan berlangsung di kawasan Danau Toba bukan selama ya, sampai 5 tahun ke depan. Jadi dikontrak oleh UIM namanya, federasinya UIM sampai berarti 5 tahun. Sampai 5 kali 2028. penyelenggaraan. Bagus. Ini satu prestasi Indonesia ya. Indonesia Benar. tinggal F1 aja yang belum kayaknya ya. Iya. MotoGP sudah, Superbike sudah, F1 1 sudah, kemudian apa tuh? Formula yang listrik yang di Jakarta. Sudah juga. Sudah, yang gaweannya Pak Anies Baswedan. Gitu ya. Ya ditunggu ya, mana tahu kan. Iya, mana tahu yang F1-nya Mandalika katanya bisa. Iya. Oke. Apa namanya? Sirkuit. Iya, Sirkuitnya Mandalika sudah bisa untuk menampung F1. Kita hubungi reporter kita Maurice Pardosi yang masih berada di lokasi. Ada Ardiansa juga ternyata. Berdua. Kok senyum lah, Bang? Senyum lah Maurice. Sangar kali, kali. mentang-mentang mau meliput ini. Selamat sore, Bang. Selamat sore Maurice. Ardiansa. Bang Ardi. Sore Bang Agus. Mbak apa sama? Halo. Enjoy ya. Sore. Bagaimana Maurice, Ardi, persiapan terakhir dari F1 sebelum besok masuk ke sesi latihan bebas ya besok ya? Ya, hari ini tepat sore ini kami mengambil lokasi di depan kantor bupati yang saat ini sejumlah helikopter para petinggi-petinggi ini sedang bertengger gitu. Nah, kenapa kami memilih tempat ini? Ini lokasi yang paling aman karena saat ini pihak keamanan TNI Polri sedang mengurai arus lalu lintas dan sudah tidak bisa masuk ke area venue sore ini, Bang. Jadi kami memilih lokasi ini merupakan sebagai simbol juga persiapan bahwa manakala terjadi kecelakaan, helikopter ini akan disiap atau standby melakukan penanganan begitu atau pengantaran orang yang luka dalam pertandingan, Bang. Iya, ada berapa helikopter disiapkan, Noris? Ada di sini 3, Bang. Punya Polri, Basarnas dan juga punya TNI dari Kodam. Lengkap ya tiga-tiganya. Infonya apa Pak Jokowi jadi hadir di Danau Toba? Diperkirakan tanggal 26 di puncak acara, Bang, di saat kualifikasi pertandingan. Di race-nya ya? Merebut Lake Toba. Dulunya kan F1 H2O, sekarang sudah mereka ganti karena di Danau Toba jadi Powerboat Lake Toba. Mantap ya. Udah ganti, langsung ganti nama ya. Ya, jadi pemerintah tadi dari pihak Kominfo mengatakan, Kementerian Kominfo mengatakan narasi tunggal katanya, jadi nggak bisa diterjemahkan yang lain. Jadi Powerboat Lake Toba. Powerboat Lake Toba namanya. Keren ya. Oke. Infonya Maurice, Powerboat Lake Toba ini akan sudah masuk ke dalam kalendernya UIM dan akan diselenggarakan selama 5 tahun ke depan ya, sampai 5 tahun ke depan. Betul begitu ya? Menurut informasi dari pihak Kominfo tadi, artinya yang memulai inisiasi atau menginisiasi pertandingan ini adalah Menko Marves, lalu mereka berkoordinasi dengan federasi mengiyakan, dan Injurni lah sebagai BUMN-nya dari pemerintahan untuk menyediakan lapangan, dan saat ini lapangan tersebut sudah diserahkan kepada pihak federasi F1 ini untuk digunakan selama 3 hari, Bang, dan diperkirakan bakal 5 tahun. Maka itulah dari tadi yang kita dengarkan, narasi yang mereka bangun itu bagaimana supaya pertandingan pertama ini bisa berhasil sehingga benar meyakinkan para pembalap itu yang berasal dari luar negeri itu kemungkinan bisa memilih lebih lama lagi untuk melakukan pertandingan di sini, Bang. Para pembalap sendiri sudah hadir di Danau Toba semuanya, Maurice? Mungkin Ardi bisa menjelaskan, Bang. Ya, dapat saya informasikan, Bang, untuk para pembalap itu sudah hadir seluruhnya. Mereka itu berasal dari 10 negara dan ada sekitar 20-an pebalap, Bang. Dan tadi juga sudah untuk kondisi terkininya mereka juga sudah melakukan pengecekan terakhir untuk botnya, dan juga ada juga tadi yang diturunkan untuk ke
air untuk tes track juga bang. Cuma belum semua, hanya beberapa bang. Ya, ya. Ini kan ada perbedaan ini ya. Sebelumnya itu kan mungkin ini untuk yang pertama kalinya di air tawar, sebelumnya di laut kalau nggak salah. Nah, apakah menurut pembalap kira-kira apakah kalian tadi ada melakukan wawancara dengan pembalap? Ada nggak perbedaan yang mereka rasakan antara air asin dengan air tawar gitu? Mana lebih laju kalau bahasa gampangnya lah? Ya, untuk ke pembalap sendiri bang, tadi belum diberikan kesempatan untuk wawancara karena mereka masih melakukan persiapan di pedok masing-masing. Nah, jadi fokusnya tadi itu untuk bagaimana nanti persiapan atau mekanisme peliputan dan proses balapnya bang, ketika di hari H pada tanggal 26 hari Minggu nanti. Nah, untuk persiapan itu sendiri nantinya bakal dilakukan kualifikasi pada tanggal 25 hari Sabtu kualifikasinya, kemudian dilanjutkan untuk race-nya di esoknya. Kemudian dari agenda itu diselingi juga nanti acara-acara hiburan yang mengundang artis-artis ibu kota di 2 tempat bang. Yang satu itu di lapangan Soko Surung dan satu lagi itu di lapangan Singamangaraja. Atau di venue. Tahu deh tempatnya. Tahu bang. Bagaimana nih bang sekarang kondisi di sekitar venue? Apakah udah banyakkah para UMKM mulai berjualan atau jalanan mungkin dihias, dipermak? Bagaimana bang? Ya, untuk situasi terkini sendiri untuk UMKM itu tadi juga amatan kami sudah mulai diisi dan sudah mulai padat dan sudah mulai ada yang katakanlah sudah mulai berjualan gitu kan. Dan kalau nggak salah itu ada sekitar 200-an UMKM yang bakal menempati stand-stand di sekitaran areal atau venue F1 H2O Powerboat ini bang. Nah, kemudian karena sudah mulai proses pengamanan yang dilakukan oleh aparat TNI Polri juga mulai ditingkatkan bang, termasuk sore hari ini di mana mereka juga sudah mulai sterilisasi dan rekayasa lalu lintas bang. Kalau dari tingkat pengunjungnya bagaimana bang? Pengunjung juga sudah mulai hadir, ada juga tadi beberapa turis-turis asing yang katakanlah mengunjungi beberapa UMKM dan venue utama untuk sekedar melihat bagaimana tribun tempat mereka menonton nanti dan persiapan para pembalap jelang balap di hari Minggu nanti. Kira-kira jumlah penonton nanti yang akan hadir itu berapa kisarannya, Ardi, Morris? Apakah kita sudah tahu, dapat gambaran nggak? Nah, kemarin itu di hari awal-awal itu disebutkan oleh Direktur Pemasaran dari Kemenpar mengatakan bahwa diperkirakan akan mencapai 25.000 pengunjung bang. Tapi sampai sekarang belum bisa ditotalkan secara rinci karena tiketing pemesanan tiket masih berlangsung sampai sekarang bang. Oh, masih terbuka ya? Masih terbuka sampai sekarang karena pertandingan kan praktisnya besok pertama latihan dulu, baru di hari Sabtu mulai kualifikasi dan di hari Minggu baru puncaknya. Jadi kemudian kemungkinan malam ini atau hingga besok pemesanan tiket masih masih buka ya. Ya, ini yang penting juga bagi Tribuners, juga bagi netizen lainnya yang ingin menonton masih terbuka kesempatan. Iya, menonton Powerboat Lake Toba tadi. Iya, Powerboat Lake Toba. Tapi terkait dengan penginapannya gimana, Morris? Iya. Datang nanti nggak ada pula hotel tempat menginap. Nah, kita dari pantauan kita Ardi aja tidur di mobil kayaknya. Udah aman dulu. Aman. Oke. Amatan kita sejak awal memang seperti itu bang. Jadi sebenarnya pengunjung itu lebih utama memastikan penginapan dulu daripada tiketnya. Ya benar-benar. Saya jadi punya tiket tapi penginapan susah. Jadi mereka lebih menggunakan penginapan dulu. Jadi bisa kita katakan bisa saja berbanding terbalik kan. Artinya jomplang. Jumlah tiket sangat banyak tapi jumlah penginapan sangat sedikit. Ini juga menjadi kesenjangan lah, artinya ketimpangan antara dalam akomodasi lah bang.
Mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan Iya. nanti ya untuk penyelenggaraan ke depan bagaimana supaya seimbang lah harga tiket yang dijual sekian banyak, kamar juga harus tersedia. paling tidak 2 kali lipat dari itu sebenarnya. Jangan sampai nanti yang kayak gitu tidur di mobil pula ya kan, jadi feedback buruk. Iya. Banyak yang nonton tapi malah ratingnya rendah gitu. Karena nggak tahu mau tidur di mana. Iya. Oke. Terima kasih Morris Ardiansah dan juga ada Daniel Sregar di sana reporter Bang kita. Daniel. Ditunggu laporan-laporannya. Oke. Terima kasih Bang Agus. Selamat sore. Selamat sore, Madam. Selamat sore. Iya, itu dia. Ya, tadi Tapi memang kalau apa banyak Joy. Aku kan pernah beberapa kali meliput F1 dan MotoGP ya. Gitu. Beberapa sirkuit lah, beberapa negara. Itu kalau para penonton fanatik, itu kan ada tuh penonton fanatiknya dulu waktu Valentino Rossi masih ada di MotoGP itu ada supporter fanatiknya yang pakai baju-baju kuning lah, bendera kuning lah kemana-mana. Itu nggak dapat hotel nggak masalah mereka. yang penting nonton. Yang penting nonton. Mau menggelandang pun santai aja. Iya. Kalau ada jiwanya seperti itu oke. Nah, masalahnya kalau misalnya ini nanti ibu-ibu yang pengen nonton gitu ya kan, Bang. Ibu Ribet. dan anak keluarga Iya. misalnya ya, karena tontonan. Nah, ini kan kalau F1 ini, F1 H2O ini kan apa tadi namanya? Powerbird Lake Toba. Powerbird Lake Toba ini kan baru nih ya. Iya. Bahkan untuk Indonesia ini sangat baru karena baru pertama kalinya digelar di air tawar bahkan ya. Nah, ini kan memancing rasa penasaran banyak pihak. Benar. Ini gimana sih caranya gitu. Jadi bisa bayangin riwahnya di sana Iya, ya. jadi bahkan orang yang tidak punya ini, beberapa kawan juga gitu. Dia bukan, selama ini aku tahu dia bukan penggemar balapan. Apapun balapan dia tidak terlalu inilah. Ya, ada yang nggak suka F1 tapi suka MotoGP, nggak suka MotoGP suka F1 gitu kan. Tapi ini dia nggak suka semuanya. Enggak, ya. Cuma tiket ini dia beli dan dia nonton. Kamu nonton apa aku bilang? Oh, udah ada nggak penginapannya, Bang? Ada, karena dia sejak aman. jauh hari kan. Kenapa? Ya rasa penasaran itu gimana sih balapannya gitu di air gitu. Di air. Ya, apalagi kan itu pasti balap ya kan, Bang? Ya kencang Iya, gitu. berlomba balap. Kayak mana kalau cuman lihatnya itu sepersekian detik, seret udah nggak lama lagi. Kalau di F1 gitu. Iya kan? Kalau di air kayak mana gitu ya? Sama kencangnya, sekitar rata-rata 300-an tuh, 300 km per jam. 100 km gitu. per jam. Wah, semoga. Cuma barangkali karena nengoknya dari atas, Iya. lebih atas kan pandangan view-nya lebih luas. Benar. Gitu. Iya. Karena kayak di TV kan kalau kita lihat kan kayak Iya. seret kayak mana nih gitu ya. Kalau Mereka pasti dari tribun atas ya. Kalau di sirkuit yang betul-betul bentuk sirkuit ya, yang di aspal, yang ada aspalnya itu kan yang di garis start itu biasanya hanya lihat kelebatan aja. Udah lewat gitu. Mana mobilnya? Bersin udah nggak nampak lagi. Lu mana mobilnya tadi kan orang 400 km per jam kira-kira kan? Gimana cepatnya tuh? 400 km per jam. 400 meter. 400 km per 400 jam. km. Sedangkan dari sini menuju Parapat itu 100 km kalau nggak Iya, salah, Bang. berarti Nggak sampai sejam Nggak dia. sampai sejam dia sampai dengan Udah kecepatan sampai. seperti itu. Iya. Ya. Semana lah Kira-kira kencangnya, 15 menit itu, Bang. Lajunya udah sampai dia. Nah, itu. Ya, tapi inilah kita berharap apa ya? Cukup senang lah dengan ini, walaupun ya tidak semua pihak senang seperti biasanya lah. Banyak juga yang memandang F1 H2O ini ya apa sih gunanya untuk ini. Jadi ada yang mempersoalkan juga kelestarian lingkungan dan sebagainya. Itu memang, Bang, kalau yang juga. seperti itu ya tentang kelestarian lingkungan, tapi kita juga harus lihat dari sisi faktor-faktor lain. lainnya kan. Iya, ini bisa mengundang atensi apa ya? Wisman. Benar. Agus Wisman bukan? Wisatawan mancanegara, Bang. Ya ada penyanyi itu dulu. Agus Wisman. Agus Wisman. Kayaknya siap ini karaoke. Ya kan, Wisman datang ke Indonesia, khususnya ke Danau Toba ya, Sumatera Utara. Itu kan bisa menjadi terobosan baru. Tambahan devisa juga. Iya, kan, benar. untuk negara, UMKM, mungkin ada yang bangun hotel baru nanti. Iya, nggak tahu kita investor datang melihat ini potensial kan. Karena kalau dilihat ya Bali G itu tempatnya ya kayak kota biasa, kabupaten biasa. Kita nggak tahu setelah ada event ini ke depannya
terobosan apa yang mereka buat. Entah Iya. tiba-tiba udah muncul mall. Nah, kita nggak tahu ya kan. Enggak ada mau sana. Nggak ada Bang mall. Enggak ada ya? Nggak ada. Mall belum ada Belum di ada. Bali Siapa Gate. tahu ya kan dengan seperti ini event-event lain juga akan semakin banyak di Danau Toba. Benar. Ya kan? Terobosan. Ya, kita apresiasi lah ini. Pak Luhut ya. Apa Bang? Pak Luhut yang bawa katanya. Oh iya tadi ya, Menko Marves ya katanya. Menko Marves Sampai katanya. bisa dia nego Iya. 5 tahun. 5 5 tahun tekan kontrak. Ya, paling tidak 5 tahun ya. Mungkin segala sesuatu yang pertama kan pastinya tidak sempurna ya. Ya pastinya tapi mudah-mudahan lancar dan dari tahun ke tahun akan semakin bagus gitu. Dan semoga kontraknya diperpanjang. sampai 10 Jelas tahun, gitu ya, ya mental kan? 5 tahun 10 tahun Iya, gitu. biasanya gitu. Makin Kayak banyak. di Mandalika kan kita sampai 5 tahun juga kayaknya. Oh 5 tahun untuk MotoGP. Enggak, untuk Superbike. Superbike sampai Kalau 5 tahun. MotoGP kan kemarin uji coba, kemudian tambah setahun lagi, habis itu kita belum tahu. Oh, Tapi belum tahu. Selain apa ya yang di apa sekitarnya, kotanya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, yang jadi pertimbangan juga pembalapnya. Makanya tadi aku tanya pembalapnya gimana. Kalau pembalap merasa senang, merasa Iya. suka di situ, ya akan balik ke situ gitu. Sama kayak Superbike misalnya atau MotoGP yang di Mandalika. Mereka senang dengan itu. Ini sirkuit salah satu sirkuit terbaik di dunia. Alamnya luar biasa begini. Kami senang kemari. Kalimat Ya. itu kami senang di sini itu akan menjadi pertimbangan besar bagi Benar sekali. ini. Ya semoga ya kerasan ya para pembalapnya untuk stay di situ di Iya. Danau Toba. Iya. Bali Gate. Paling bisa mendapatkan banyak hal yang baru mereka kan. Kopi misalnya, Iya. kopi apa namanya sih? Kopi Toba. Iya, karena ada yang bapak juga atau tua sekali yang Iya kasih kan. tua. Karena Bang banyak juga UMKM Iya. dari Kabupaten Toba ini yang cukup kreatif. Pizza misalnya. Pizza Andaliman. Kasihkan sama orang bule-bule itu. Iya, biar ini terasa. pizza kami nih katanya. Oh ini pizza, oh, baik beda ini pizzanya ini Andaliman. Coba kalian rasa. Cek mana? Katanya Biar kan. getar-getir lidahnya. Mungkin seperti itu. Oke. Cukup. Jam berapa udah? Oh udah jam 6. Udah Iya, 1 sudah jam 6. lebih Sudah kita 1 jam menemani lebih. Tribuners ya. Mm-mm. Oke Bang, Abang suka minum kopi nggak? Suka. Jadi ini Tribuners, gak bosan-bosannya kami mau promosiin Awi Coffee bagi Tribuners yang suka minum kopi. Karena ini kopinya enak, nyaman di lambung dan wangi, Bang. Aku baru buat tadi tuh yang ini. Tapi ini yang biji ya? Ya, Harus itu yang di roasting biji. dulu ya? Benar, ini yang biji. Mantap ini. Ini kopi King Jantan. King Jantan, it Ini pernah Arabica. diminum Pak ini loh. Ini Sandiaga Uno, iya. Dan dia yang bilang strong. Pak Sandiaga Uno aja sampai nonton Kemenparekraf. Iya strong. Karena dia bilang strongnya panjang itu. Kok panjang kali Pak bilang strong nggak? Iya ini O-nya 5. Strong. Akhirnya oleh Awi Kopi itu dijadikan ini. Oh, keren nih. Kopi anak Medan udah diminum sama menteri ya, Pak? Iya. Jadi Pak. Jadi yang di iklan-iklan itu kan Awi kan ada banyak buat iklan Iya. yang tulisannya strong kayak gitu. Itu dari Pak Menteri. Oh, itu dari Pak Menteri, Awalnya. Mas Menteri. Ya, bangga ya. Iya. Tapi kira-kira Mas Menteri datang nggak ya nonton Power Kayaknya Black Toba datang ini dong. kan? Karena dia Karena- Kemenparekraf. Iya, dia berapa kali mempromosikan ini. Benar, sampai ke Bali Gate tuh, Bang. Kembali gitu ya. Besok Ya. 2 menteri kayaknya pasti datang lah. Iya. Pak Luhut satu lagi. Iya, karena dia yang udah istilahnya Iya. promotor ya. Pak Luhut, Pak Jokowi kalau Pak Jokowi datang biasanya banyak menteri lain Iya ikut benar itu. sekali. Tanggal 26 Februari ya, itu hari Minggu. Oke Tribuners, itu dia 3 berita kita tadi ya. Mengenai yang pertama, seorang balita Iya, balita yang yang dibunuh setelah itu dan di Ruda kemudian Paksa. di Ruda Paksa. Kemudian yang kedua ada apa Bang? Beras Ya, yang Ya, harganya masih rendah. melambung dan membuat emak khawatir. Ya, syukurnya tadi Anugrah bilang kemungkinan besar sebelum Lebaran itu akan kembali ke harga normal ya. Jadi calm, tenang. Kita tunggu janji pemerintah ya yang mengatakan hal tersebut. Ya. Nah, yang ketiga itu tadi dari Powerboat Lake Powerboat Toba. Lake Toba. Ya, cukup bangga ya kita dengan
keindahan Danau Toba yang akhirnya dilirik sama Wisman, bahkan dibuat pertandingan di sana. Oke, Tribunar, saya Joy. Saya Agus. Serta kru yang bertugas pamit undur diri. Aku jarang kali bilang aku Agus loh. Jadi Biasa yang bilang Arai kata. Ini kawan saya Gusdir kata. Oh. Sering dibilang orang Gusdir tuh apa? Sangka orang kok anak kiai. Agus Kaidir. Agus Kaidir. Ya. Oke, Joy ulang ya. Baik Tribunar, saya Joy. Silakan. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan.